Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9, kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu baru. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Beberapa istilah dalam sistem reproduksi. Ovulasi atau nidasi adalah terlepasnya sel telur dari ovarium atau indung telur. Fertilisasi atau pembuahan adalah peleburan sel telur dan sel sperma di dalam saluran telur atau oviduk. Implantasi ini melekatnya atau tertanamnya embrio pada endometrium, sedangkan endometrium adalah dinding rahim. Menstruasi adalah luruhnya dinding endometrium karena tidak adanya pembuahan. Skema perkembangbiakan gonad atau alat kelamin dibedakan menjadi dua, ada gonad jantan dan ada gonad betina. Gonad jantan adalah testis, sedangkan gonad betina adalah ovarium. Testis menghasilkan sel spermatozoa, sedangkan ovarium menghasilkan sel ovum, di mana keduanya disebut sebagai sel gamet. Apabila terjadi pertemuan antara kedua sel gamet jantan dan sel betina atau sel sperma dan sel ovum, maka akan terbentuk sigot. Berikut ini adalah gambar dari organ reproduksi pada laki-laki. Fungsi organ reproduksi pada laki-laki, testis adalah tempat menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Skrotum untuk mengatur suhu testis. Vas deferens adalah saluran sperma yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Epididymis ini adalah saluran yang berkelok-kelok yang berfungsi untuk mematangkan sel sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan nutrisi bagi sel sperma. Kemudian vesika seminalis ini untuk menampung sel sperma dari testis. Organ reproduksi pada perempuan, fungsinya yang pertama ovarium untuk menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Tuba falopi atau disebut juga sebagai saluran telur atau oviduk, ini tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Uterus atau dikenal sebagai rahim, ini sebagai tempat berkembangnya embrio. Kemudian endometrium atau dinding rahim, ini tempat menempelnya sel telur dan plasenta janin. Berikutnya adalah gestasi atau dikenal sebagai kehamilan. Ketika hormon estrogen memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur, maka akan dikeluarkan sel telur dari ovarium dan dikenal sebagai peristiwa ovulasi. Bila di dalam oviduk terjadi pembuahan, maka akan terbentuk sigot. Kemudian sigot akan menuju ke rahim dan menempel atau implantasi pada endometrium. Kemudian terjadi pembelahan, membentuk morula, blastula, dan gastrula. Selanjutnya menjadi embrio dan berkembang menjadi fetus atau janin di dalam uterus. Nah, ini yang disebut sebagai masa kehamilan atau gestasi. Semua nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan fetus atau janin akan diperoleh dari induknya atau dari ibu melalui plasenta dan tali pusar. Embrio akan berkembang di dalam uterus selama kurang lebih 40 minggu
atau 9 bulan 10 hari. Di dalam uterus juga terdapat cairan ketuban atau cairan amnion, di mana cairan ini tersusun atas nutrisi, hormon, dan sel pembentuk kekebalan tubuh. Fungsi cairan ketuban adalah untuk memberi ruang gerak bagi janin, kemudian melindungi janin dari benturan, sebagai pengatur suhu alami, untuk mendeteksi kelainan genetik, dan untuk membantu proses persalinan atau kelahiran. Berikutnya adalah tahap perkembangan embrio. Dibagi menjadi 3 periode. Dalam satu periodenya sekitar 3 bulan, sehingga disebut dengan trimester. Trimester pertama, semua organ tubuh hampir terbentuk. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, nikotin, dan alkohol. Pada akhir trimester pertama, janin terlihat sebagai miniatur manusia. Jenis kelamin sudah tampak dan detak jantung sudah dapat dideteksi. Trimester kedua, terjadi pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur. Jari tangan dan kaki sudah terbentuk. Pada ujung jari juga sudah tumbuh kuku. Sudah memiliki alis dan bulu mata. Pada akhir trimester kedua, mata sudah mulai membuka dan terbentuk gigi. Trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat. Sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan untuk persiapan beradaptasi postnatal atau setelah kelahiran. Sudah mempunyai kemampuan mengatur suhu tubuh. Kemudian tulang mulai mengeras dan otot mulai menebal. Berikutnya adalah kembar yang disebut sebagai disigot atau kembar fraternal. Ini adalah kembar yang berasal dari 2 sel telur yang keduanya sama-sama dibuahi. Pada kembar disigot mempunyai kantong amnion, plasenta, dan tali pusar sendiri-sendiri, jadi tidak menjadi satu. Biasanya wajahnya tidak mirip. Kemudian jenis kelamin terkadang sama atau bisa juga berbeda. Untuk kembar monosigot atau disebut sebagai kembar identik, ini adalah kembar yang berasal dari satu sel telur yang sudah dibuahi. Dari satu sigot tadi kemudian akan terjadi pembelahan. Kantong amnion dan plasenta menjadi satu, tetapi tali pusar sendiri-sendiri. Berwajah mirip dan mempunyai materi genetik yang sama. Jenis kelaminnya sama. Apabila mengalami pembelahan yang tidak sempurna, maka sel bakal organ juga membelah tidak sempurna, sehingga kemungkinan akan terjadi perlekatan. Dan kejadian ini disebut dengan kembar siam. Berikutnya adalah penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama adalah gonore atau kencing nanah. Ini disebabkan karena bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini bisa menyebabkan keluar nanah pada saluran kelamin. Juga akan bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Kemudian sifilis, ini dikarenakan bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada herpes genital, disebabkan oleh virus herpes simplex. Ini menyebabkan luka melepuh pada alat kelamin. Berikutnya adalah AIDS, disebabkan oleh virus HIV, di mana virus ini sebetulnya menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Tetapi cara penularannya itu melalui organ reproduksi.
Kemudian epididimitis disebabkan infeksi dari kuman dan menyebabkan peradangan pada saluran epididimis. Keputihan ini disebabkan karena jamur Candida albicans. Kemudian untuk upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Menghindari pergaulan bebas. Tidak menggunakan narkoba. Menghindari pemakaian jarum suntik atau jarum tato ataupun jarum tindik yang sama secara bergantian. Menjalani pola hidup sehat, olahraga, dan memanfaatkan waktu luang yang positif. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.